Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab yang keempat ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat. Terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Seperti yang sudah kita lihat di dalam gambar ini merupakan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Faktor-faktor penyebab keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra dan dua benua, di mana Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di setiap daerah, seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, laut, dan lain sebagainya, mengakibatkan perbedaan di dalam masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, dan hewan-hewan hidup yang ada di sekitarnya juga merupakan perbedaan kondisi alam yang mengakibatkan terjadinya keberagaman. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan.
Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dari aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilakukan tahun 2010 di Indonesia, terdapat 1128 suku bangsa. Antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Di Kalimantan ada suku Dayak, di Sulawesi ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di Maluku ada suku Ambon, Sangir, Talaut, Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Lombok, suku Bima, dan suku Timor. Serta di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Itu merupakan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih terdapat banyak sekali suku bangsa di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, yang jumlahnya lebih dari 1.100 suku. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib untuk dilaksanakan. Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat di dalam pergaulan, di mana setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat-menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terwujud kerukunan hidup. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Seperti yang kita lihat di gambar ini, masjid merupakan tempat ibadah agama Islam. Kemudian gereja adalah tempat ibadah agama Kristen dan Katolik. Kemudian pura itu adalah tempat ibadah agama Hindu. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha, sedangkan kelenteng adalah tempat ibadah agama Konghucu. Yang keempat adalah keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris race, yang menyatakan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia yang lain
karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Berikut ini adalah beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Ras ini tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanosoid. Ras ini mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid. Ras ini adalah ras yang berasal dari orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat adalah ras Kaukasoid, yaitu ras orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang kelima, keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas-kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat, di mana setiap golongan-golongan terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Saya rasa materi kita hari ini yang membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia sudah selesai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.